Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ainun Najib, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Yang mana insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema mengenai landasan inovasi kurikulum PAI. Berbicara mengenai landasan inovasi kurikulum PAI, tentunya hal ini berawal daripada sebuah pengertian, yang mana di sini saya akan mendahului dengan sebuah pengertian daripada landasan, inovasi, dan kurikulum itu tersendiri. Pengertian landasan seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut sebagai istilah foundation atau yang sering kita kenal fondasi. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia. Dalam artian, fondasi merupakan bagian yang terpenting untuk mengawali sesuatu. Selanjutnya, pengertian inovasi. Inovasi secara terminologi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, atau dapat kita artikan juga secara tidak kebetulan. Lalu selanjutnya ada juga yang disebut dengan pengertian kurikulum. Secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari. Dengan demikian, secara istilah, kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari di garis start sampai dengan garis finish. Berdasarkan arti kurikulum secara etimologi tersebut, dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan peserta didik terlibat di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana yang akan dilakukan serta pengaturan mengenai isi dari bahan pelajaran serta bagaimana cara kita untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang baru yaitu poin A, yaitu berbicara mengenai landasan teologis inovasi kurikulum PAI. Landasan teologis merupakan nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran dan hadis, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip yang ditetapkan Allah dalam diperintahkannya Rasulullah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan adanya landasan agama ini, tentunya dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam itu tersendiri, yakni menciptakan insan-insan pendidikan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki dan kecakapan ilmu pengetahuan, sehingga tercipta manusia-manusia peserta didik yang unggul. Selanjutnya, poin kedua yaitu poin B, kita akan membahas juga mengenai landasan filosofis inovasi kurikulum PAI. Seorang pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik itu falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan, ataupun falsafah pendidik. Ada 3 cabang besar filsafat yaitu yang pertama metafisik yang membahas segala hal yang ada di alam ini, yang kedua epistemologi yang membahas kebenaran, dan yang ketiga aksiologi yang membahas nilai. Itu berbicara mengenai landasan filosofis. Lalu selanjutnya di poin ketiga, poin C, kita juga akan membahas mengenai landasan yuridis inovasi kurikulum PAI. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan pada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005. Selanjutnya ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan.
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Itu berbicara mengenai landasan yuridis ya, payung hukum daripada inovasi kurikulum PAI itu tersendiri. Nah, selanjutnya di poin D kita akan membahas mengenai landasan sosiologis kebudayaan inovasi kurikulum PAI. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Pendidikan merupakan proses sosialisasi dan pewarisan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya, dalam halnya upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu, kelompok masyarakat, maupun dalam konteks yang lebih luas yaitu budaya bangsa. Maka oleh karena itu, anak didik dihadapkan pada budaya, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya. Itu berbicara mengenai sosiologis dan kebudayaan. Nah, yang terakhir poin kelima kita akan membahas juga mengenai landasan teknologis inovasi kurikulum PAI. Teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satu indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola pikir dan perilaku manusia. Tetapi ada juga yang non-fisik seperti halnya prosedur pembelajaran, sistem evaluasi, teknik mengajar, dan sebagainya. Produk teknologi tersebut banyak digunakan dalam pendidikan, sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan. Maka dari halnya pemaparan tersebut, di sini saya memberi kesimpulan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana yang akan dilakukan, serta pengaturan mengenai isi dari bahan pelajaran, serta bagaimana cara kita untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang mana tadi juga sudah disampaikan bahwasanya berbagai macam landasan inovasi kurikulum PAI ini terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama ada landasan teologis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan yuridis, yang keempat landasan sosiologis dan kebudayaan, dan tentunya yang terakhir, yang kelima, yaitu landasan teknologis. Nah, seperti itu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.